Oke, halo semuanya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget. Ada sebuah bahasa yang penuturnya itu ratusan ribu orang, tapi masa depannya justru nggak pasti. Aneh kan? Nah, ini dia cerita tentang bahasa Kaili. Coba deh lihat angka ini. 566.256. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah jumlah orang yang pakai bahasa Kaili di Sulawesi Tengah. Banyak banget kan? Itu hampir setara populasi satu kota besar. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Kalau yang ngomong sebanyak itu, kok kayaknya kita jarang banget atau bahkan mungkin nggak pernah sama sekali dengar soal bahasa ini. Kenapa bisa gitu ya? Yuk kita coba cari tahu jawabannya bareng-barang. Baik, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama si raksasa tak terlihat ini. Terus, kita bongkar cetak biru linguistiknya yang super unik. Abis itu, kita selami kearifan di balik peribahasanya. Nah, di sini mulai seru nih, kita bakal lihat paradoks kemundurannya. Dan terakhir, kita coba jawab pertanyaan paling penting. Bahasa ini bisa selamat nggak ya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Si raksasa tak terlihat dari Sulawesi. Jadi, siapa sih sebenarnya orang-orang di balik bahasa ini dan mereka tinggal di mana? Jadi, suku Kaili ini tuh suku asli yang tinggalnya di jantungnya Sulawesi, ya, tepatnya di sekitar Palu, Donggala, dan Sigi. Seperti yang kita lihat tadi, penuturnya itu lebih dari 1,5 juta orang. Jadi ini jelas bukan bahasa kecil-kecilan. Yang lebih keren lagi, bahasa Kaili itu ternyata nggak cuma satu, tapi punya paling nggak 10 dialek utama. Ada Ledo, Rai, Unde, dan lain-lain. Kebayang kan kayak apa bahasanya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kita mau bedah mesinnya sedikit nih. Tenang, kita nggak akan terlalu teknis kok. Tapi kita perlu tahu apa sih yang bikin bunyi dan susunan kalimat bahasa Kaili ini spesial banget. Gini, kalau bahasa Kaili minjem kata dari bahasa lain, kata itu nggak langsung diterima gitu aja. Ada semacam filter unik, namanya apokop. Coba bayangin deh, kayak kita ngamplas ujung kayu yang tajam biar jadi alus. Nah, apokop ini ngamplas kata pinjaman itu. Simpelnya, bunyi atau suku kata paling belakangnya itu dipotong, dibuang. Nah, di tabel ini kita bisa lihat langsung cara kerjanya. Contoh pertama, dari bahasa Bugis ada kata boting, masuk ke Kaili jadi boti. Terus dari Melayu, datuk jadi dato. Kelihatan kan ujungnya dipotong, itu apokopuk. Tapi lihat yang ketiga, ini beda lagi. Kata deng dari Bugis jadi deng. Di sini dua huruf vokal AE dilebur jadi satu, E. Ini nunjukin kalau sistem adaptasi bahasanya itu canggih banget. Ada satu lagi nih yang unik, cara mereka nyusun kalimat. Kalau kita kan bilangnya kasur besar ya. Kata sifatnya dulu, baru bendanya. Nah, di bahasa Kaili, itu dibalik. Mereka bilangnya kasoro bose. Yang kalau diartiin satu-satu ya, kasur besar. Jadi bendanya dulu, kasoro. Baru penjelasnya, bose. Logikanya diterangkan menerangkan. Beda banget sama kita. Oke, cukup soal tekniknya. Sekarang kita masuk ke jiwanya bahasa Kaili. Di bagian ini kita bakal lihat kalau bahasa itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal budaya dan kearifan yang disimpan di dalamnya. Coba dengerin deh peribahasa ini. Binyo pababe mamala mataja ane eo eo rasa. Keren ya bunyinya, walaupun kita belum tahu artinya, kedengeran banget ada kekuatan di balik kata-katanya. Artinya itu dalam banget, soal kegigihan. Jadi peribahasa ini bilang, bahkan punggung parang yang tumpul sekalipun bisa jadi tajam kalau diasah terus-terusan. Ini kan metafora yang cakep banget ya buat kerja keras. Nggak peduli awalnya gimana, kalau kita tekun pasti bisa. Nih ada lagi. Lebih pendek tapi maknanya nggak kalah nancap. Ise mamandiyu, iya mau be. Artinya simple banget. Siapa yang mandi, ya dia yang basah. Tapi ini bukan cuma soal mandi. Ini soal tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan, ya itu hasilnya. Kamu yang harus nanggung konsekuensinya. Pelajaran hidup yang penting banget. Dan itu disimpan dalam kalimat sehari-hari yang sederhana. Oke, sampai sini kita udah lihat betapa kaya dan hidupnya bahasa Kaili, kan? Nah, di bagian keempat ini, kita ketemu sama satu hal yang aneh, satu paradoks. Kenapa bahasa sekuat ini kok malah terancam hilang? Ini dia nih, inti masalahnya. Di dalam rumah, sama keluarga, bahasa Kaili ini hidup banget. Tapi begitu keluar rumah, ke tempat umum, suaranya kayak hilang. Lenyap. Kok bisa gitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, data ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget.
Lihat deh grafiknya. Kalau untuk pemakaian di rumah, skornya tinggi, 4,36. Tapi begitu kita lihat pemakaian di media atau tulisan, skornya langsung anjlok. Jauh banget bedanya. Ini bukti kalau bahasanya hidup di obrolan tapi mati di ruang publik. Terus kenapa bisa timpang gini? Ternyata ada 3 penyebab utamanya. 1, stigma sosial. Anak-anak muda sekarang banyak yang anggap bahasa Kaili itu kampungan atau nggak keren. 2, nggak ada dukungan pemerintah. Nggak ada aturan resmi yang melindungi bahasa ini. Dan yang ketiga, masalah di sekolah. Buku pelajaran cuma pakai 1 dialek, yaitu Ledo. Gimana nasib penutur dialek lain? Ya mereka jadi ngerasa asing kan? Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu penyebabnya. Sekarang pertanyaan besarnya, terus gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Nah, di bagian terakhir ini, kita coba lihat solusinya dan apakah masih ada harapan. Solusinya itu harus kerja bareng dari 3 sisi. Pertama, dari keluarga. Ini benteng terakhir, bahasa ini harus terus diajarkan di rumah. Kedua, pemerintah juga harus gerak. Bikin aturan yang jelas buat melindungi bahasa Kaili. Ketiga, sekolah. Materi pelajarannya harus diubah, harus mencakup semua dialek. Biar nggak ada yang merasa ditinggalin. Ini benar-benar harus kerja tim. Intinya tuh gini, menyelamatkan bahasa itu bukan kayak masukin barang antik ke museum. Nggak bisa. Bahasa itu harus hidup, harus dipakai ngobrol di pasar, didengarin di radio, dibaca di koran lokal, diajari dengan bangga di sekolah. Dia harus jadi bagian dari napas kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, saya mau kasih 1 pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau bahasa kayak Kaili ini hilang, kita itu bukan cuma kehilangan kata-kata loh. Yang hilang itu sebuah cara pandang, sebuah kearifan yang udah dibangun berabad-abad, sebuah cara unik melihat dunia. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya kita pertaruhkan kalau kita biarkan ini terjadi?